kita kan sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun, ya, pemanfaatan pupuk, paling tidak NPK dan subsidi ini. Ya, jadi kalau sudah 20 tahun lebih kita masih mendapatkan kesulitan, artinya kita belum menemukan jalan yang baik untuk kita laksanakan. Nah, itu yang pertama saya pikir. Yang kedua, yang namanya subsidi itu pasti sulit dalam pelaksanaannya karena ada deviasi harga. Ya, sedangkan manusia itu dalam teori ekonomi ada yang disebut opportunistic behavior. Ya, akan mencari kesempatan. Ya, udah gitu pengawasannya sulit dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ditambah lagi tanaman pun bervariasi, memerlukan formula pupuk yang beda-beda. Tapi kalau misalnya hanya kita berikan subsidi NPK 15 15 15 atau lain untuk semua jenis tanaman, itu pasti tidak akan efektif itu pemanfaatan pupuk itu. Nah, kalau kita melihat dari perkebunan, kebetulan saya dari Gaprindo perkebunan, itu kan pupuk subsidi itu diberikan berdasarkan komoditas, jenis komoditas. Untuk perkebunan itu ada 3, kakao, kopi, dan tebu. Nah, kakao dan kopi itu pasti pegunungan, itu daerah di atas ya. Kalau tebu banyak lah ini. Tetapi walaupun begitu, kebijakan pemberian subsidi terhadap input, ya, bukan terhadap output, dari dulu itu belum bisa kita selesaikan dan akan sangat sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu diperlu teknologi atau kebijakan baru yang sering saya istilahkan dulu itu, sebaiknya dibangunlah pabrik-pabrik pupuk blending di setiap sentra-sentra produksi. Ya, dengan blending ini selain bisa menyesuaikan dengan iklim, dengan jenis tanaman, dengan jenis tanah, dengan kondisi masyarakat setempat, juga kita bisa mencapai kelimpahan. Contoh saja misalnya kebijakan di Thailand, di Nigeria, ya, bahkan di Nigeria itu Menteri Pertaniannya melarang penggunaan pupuk NPK 15 15 15 karena tidak fleksibel. Ya. Nah, kurang lebih itu sebagai pengantar dari saya bahwa eh, sistem subsidi dan distribusi pupuk yang sudah dilaksanakan kurang lebih 20 tahun atau lebih, itu perlu disempurnakan supaya efisien, efektif, dan berkelanjutan, serta bermanfaat bagi para petani, khususnya petani perkebunan yang menjadi mitra saya. Penggunaan pupuk alternatif, Pak, kalau di petani sendiri melihatnya seperti apa, Pak Agus? Iya, kalau pupuk alternatif itu diartikan sebagai pupuk hayati, atau pupuk organik, memang itu yang kita perlukan sekarang. Karena sebagian besar kondisi tanah di Indonesia itu kandungan bahan organiknya sudah banyak yang di bawah 2% atau bahkan sekitar 2%, bahkan sudah ada yang sekitar 1%. Kalau 1% itu kandungan si organik 1% itu sama dengan tanah gurun kurang lebihnya. Oleh karena itu dalam pemupukan ini, kalau misalnya subsidi itu dipakai untuk mendorong pupuk hayati, pupuk organik, perbaikan tanah, katakanlah, itu memang menjadi prioritas kita, saya pikir. Ya, karena yang namanya pupukan organik baru akan efektif dan efisien kalau tanahnya itu banyak bahan organiknya. Ya, kalau tidak, dia malah meracuni. Ya, nah disitulah kita memerlukan suatu kebijakan yang holistik, yang komprehensif, terutama kita ini ada di daerah tropika, ini jarang-jarang diingat. Daerah tropika itu dengan sifat iklimnya yang panas, lembab, basah, dekomposisi bahan organik itu cepat terjadi. Ya, dan juga banyak gudang penyakit. Nah, perlulah dicari bahan-bahan organik seperti mikroba-mikroba yang ada di dalam pupuk hayati
yang bisa memfiksasi nitrogen dari udara, bisa menguraikan fosfat, potas katakanlah, yang selama ini kita impor semua itu. Ya. Nah, jadi program subsidi ini kalau disoroti ya haruslah dilihat secara komprehensif demi pertanian, demi keberlanjutan pertanian keseluruhan, dan supaya administrasinya mudah. Ya, itu bisa berkaitan dengan permasalahan hukum. Misalnya sekarang ini kalau dari zona A ke zona B pupuk itu pindah, ya pengawasannya repot. Ya. Nah, disinilah kita harus masuk ke dalam konsep kelimpahan, ya kelimpahan pupuk untuk bisa menyebut bukan hanya petaninya berhasil, tapi tanahnya pun makin baik, memperbaiki ekosistem keseluruhan. Mungkin itu tanggapan saya.